Kita mulai, Bu. Tidak ada suaranya. Ya, silahkan sambil saya telepon Pak Nanang Romadi. Pak Nanang juga sementara ada di waiting room. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Saturday Digital Ekstrakurikuler Pandu Digital dalam kegiatan rutin siang hari ini. Kegiatan Saturday Digital ini rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu siang pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di room virtual ini. Tak lupa juga kita ucapkan selawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Satgas Pandu Digital SJDI, yang kami hormati Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital, yang kami hormati trainer ekstrakurikuler Pandu Digital, serta teman-teman sahabat Pandu Digital yang kami banggakan. Perlu kami informasikan bahwa ekstrakurikuler Pandu Digital dikelola oleh Satuan Tugas Nasional Pandu Digital Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Ekstrakurikuler Pandu Digital merupakan kegiatan membentuk karakter peserta didik serta mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan wawasan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila, dan berwawasan global menuju Indonesia emas. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan Saturday Digital. 1. Peserta wajib merename nama dengan nama lengkap sekolah, contoh Hanan SMA 1 Pandu Digital. 2. Dilarang menggunakan nama samaran. 3. Peserta wajib mengaktifkan video dan wajib mematikan audio selama Saturday Digital berlangsung, kecuali pada saat bertanya pada narasumber. 4. Pertanyaan seputar materi untuk narasumber bisa dilakukan melalui fitur chat pada saat sesi pertanyaan berlangsung atau dengan menggunakan raise hand. 5. Peserta wajib menjaga ketertiban dan khidmat selama kegiatan Saturday Digital berlangsung. 6. Di masa pandemi COVID-19, kami menghimbau Ananda yang berada di ruangan atau sekolah untuk tetap menjaga jarak dan gunakan masker selama kegiatan. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan Saturday Digital akan ada door prize emas mini gold yang akan diundi oleh panitia pada setiap Sabtu terakhir setiap bulannya. Bagi seluruh peserta kegiatan, jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial ekstrakurikuler Pandu Digital. Pertama, ikuti Facebook Eskul Pandu Digital. Kedua, jangan lupa untuk like dan subscriber YouTube Pinisi Channel. Baiklah, Bapak, Ibu, serta sahabat Pandu Digital, perkenalkan saya Nurul Anugrah, siswi SMA 3 Pangkep, sebagai moderator kegiatan Saturday Digital pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan oleh moderator. Kedua,
Pembacaan doa oleh sahabat Pandu Digital Wisma Arif siswi SMA 3 Pangkep. Ketiga, sambutan dari Ketua Satgas Pandu Digital SCDI. Empat, pemaparan materi oleh trainer Eskul Pandu Digital Nanang Romaidi SPDI materi digital karakter etika literasi digital. 5. Persembahan tari oleh Sanggar Tari SMKN 4 Wajo. 6. Pemaparan materi oleh sahabat Pandu Digital Rita Nurhatimah siswi SMKN 9 Bulu Kubah. Materi pengenalan perangkat jaringan komputer. 7. Tanya jawab 8 penutup 9 sesi foto. Baiklah Bapak, Ibu, serta sahabat Pandu Digital, mari kita membuka acara Saturday Digital dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh sahabat Pandu Digital siswi Risna Arif, siswi SMAN 3 Pangkep, dipersilahkan. Assalamualaikum. Suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta sahabat Pandu Digital, marilah kita menundukkan kepala sejenak sembari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, perkenalkan saya untuk memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah yang Maha Pemurah, pada siang ini kami melaksanakan salah satu kegiatan rutin ekstrakurikuler Pandu Digital, yaitu Saturday Digital. Berikanlah kemudahan dan kelancaran urusan kepada Bapak, Ibu Guru, Pembina, Trainer, Pelaksana maupun saudara-saudara kami. Karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat bagi berkah baik untuk kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami, pembina kami, trainer kami, serta dosa saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, salinlah kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan serta kepada Bapak Ibu Guru kami, pembina maupun trainer dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan dari kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya, sambutan dari Ketua Satgas Pandu Digital SCDI Haji Ansar, dipersilahkan. Pak Ansar lagi ada kegiatan. Jadi untuk selanjutnya Ananda Nurul lanjut ke pemateri pertama. Karena saat ini Pak Ansar sedang ada kesibukan, maka kita lanjut ke acara selanjutnya. Pemaparan materi oleh trainer Eskul Pandu Digital Nanang Romadi, SPDI materi digital karakter etika literasi digital. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muridnya wadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du.
Puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya atas limpahan Allah ini pada siang hari ini kita masih bisa sharing, berbagi informasi, tentunya dengan tujuan kita menambah atau mencari ilmu pengetahuan. Kemudian sholawat berangkaian salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi pada bulan ini kita masuki bulan Maulidur Rasul, mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Pandu Digital, yang pertama yang sama-sama kita hormati orang tua kita, pembimbing kita, yaitu Haji Ansar SMIkom yang pada siang hari ini berhalangan. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu membimbing kita, selalu berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita semua, rekan-rekan semua, dan semoga Allah selalu menjaga kesehatan keluarganya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan rekan kita ini Rita Nur Hatimah dari SMK Negeri 9 Bulukumba yang pada hari ini menemani kita semua. Tentu Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. ya, oke. Oh iya, Pak. Sudah kedengaran. Ya. Yang saya hormati juga rekan kita Nurul Anugrah dari SMA Negeri 3 Pangkep yang sebagai host. Kemudian juga tadi rekan kita Rizna Arif dari SMA Negeri 3 Pangkep yang telah membacakan doa. Kemudian yang sama-sama kita banggakan juga Sanggar Tari dari SMK Negeri 4 Wajo. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan kegiatan Saturday hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, rekan-rekan Eskul Pandu Digital dimanapun berada, dan rekan-rekan trainer, begitu juga dengan Bu Eka, yang saya hormati juga, izinkan pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi informasi. Pada kesempatan ini, saya diberi kesempatan untuk mengisi materi, yaitu etika dalam literasi digital. Nah, tentu dalam hal ini, sebelum berlanjut, perkenalkan dulu nama saya, Nanang Romadi. Saya guru SD Eka Cipta Pisipera, sebuah SD swasta di tengah perkebunan Sinarmas. Namun, dengan berbagai macam kendala, terutama ini kendala di sinyal ya, Bu Eka ya. Karena maklum kami letaknya di pertengahan kebun Sinarmas, di pertengahan kebun kelapa sawit Sinarmas. Saya sebagai guru di naungan Sinarmas, yaitu SD Eka Cipta Pisipera, di bawah naungan Yayasan Eka Cipta Foundation, sudah lebih ya 8 tahun. Namun dalam hal ini tidak menyurutkan saya untuk selalu mencari informasi, selalu berbagi informasi dengan siapapun dan dimanapun. Terutama pada hari ini sangat senang sekali bisa berkenalan, bisa berbagi informasi dengan siswi-siswi yang luar biasa sekali. Nampaknya kayaknya hari ini nih siswi semuanya nih. Ya, kemudian saya selain sebagai guru honor, saya juga 2016 sebagai instruktur nasional, guru pembelajar, kemudian 2017-18 itu sebagai
Instruktur Nasional Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan atau SIMPKB. Dan beberapa tahun belakang ini, tepatnya 2020, sempat saya menjuarai lomba guru kreatif juara 1 se-PSM Riau. Itu di bawah sekolah di bawah naungan Sinarmas untuk PSM Riau. Nah, mungkin itu sekelumit biografi saya. Jadi ke depan kita silaturahmi kita tetap berjalan, kemudian kita tetap saling sharing, karena dengan kita selalu bersharing, insya Allah kita akan menambah ilmu. Dan ingat, dalam kita sebagai manusia yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ingatlah bahwa orang yang paling berguna itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Baik rekan-rekan digital, pandu digital yang berbahagia, kita masuki saja materi kita hari ini. Ya, etika dalam literasi digital, kita akan membahasnya satu persatu. Ini sekelumit tadi biografi saya. Kita masuk ke pengertian etika dulu ya. Etika itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang terkait dengan sifat baik dan sifat buruk. Kemudian etika bisa juga disebut dengan akhlak. Dalam Islam, akhlak itu sangat tinggi nilainya. Ya, jadi dalam Islam itu akhlak yang nomor satu. Sepintar apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, tapi di bawah, di atas itu masih ada, yaitu akhlak. Sehingga Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tugasnya adalah untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk mencerdaskan umat. Ya, jadi untuk memperbaiki akhlak, sebagaimana sabdanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, rekan-rekan pandu X-Tool, pandu digital dimanapun berada, bahwa ingat kita juga dalam bergaul, baik di rumah ataupun di sekolah, atau bahkan di media sosial, kita juga bergaul dengan siapapun, ingat yang pertama itu adalah akhlak. Ketika kita melihat review ke belakang, ya, kita melihat beberapa ekskul yang sudah kita laksanakan bersama, kita ikuti bersama, saya pikir rekan-rekan semua sudah banyak menyerap ilmu tentang digital. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Nah, semuanya itu ada hal yang sangat penting sebagai pedoman kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna, yaitu adalah akhlak kita harus kita jaga. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu dia. Nah, jadi setelah kita beriman kepada Allah, kemudian kita baru berakhlak mulia. Nah, ini tercantum dalam tujuan pendidikan nasional kita. Nah, jadi setelah kita pandai, setelah kita menguasai berbagai macam ilmu, teknologi, kita juga harus ingat bahwa semua ada etikanya. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian literasi digital. Literasi digital atau dengan nama lain digital literasi adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan
mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif. Nah, jadi literasi digital ini adalah teknologi. Dengan teknologi nanti kita akan menemukan. Nah, banyak sekali rekan-rekan kita, ya, kalau sekarang itu bukan hanya di kelas trainer, bahkan sekarang sudah banyak masih siswi, masih tingkatnya duduk di bangku sekolah, itu sudah banyak sekali menemukan pembaruan-pembaruan di bidang teknologi ini. Ini sangat luar biasa. Ya, apalagi rekan-rekan sekalian yang maaf ada gangguan. Apalagi sahabat-sahabat pandu digital sekalian yang sangat hobi ya di dunia teknologi, biasanya dia akan penasaran dengan sesuatu yang baru. Sangat suka dengan informasi yang baru, maka dia akan menggali, dia akan penasaran, kok orang bisa membuat sesuatu seperti ini. Nah, itu dia akan menemukan. Kemudian setelah menemukan, dia akan mengevaluasi. Oh, ini kayaknya bagus nih untuk dikembangkan. Ini bagus nih untuk di-sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian juga setelah mengevaluasi, sebelum memanfaatkan. Oh, ini kayaknya bagus, ini nih dimanfaatkan baik. Yang minimal, paling tidak itu dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Kemudian membuat dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan secara kognitif. Jadi, dengan literasi digital ini, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, baik menunjang kita silaturahmi dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga-keluarga kita. Kemudian juga dalam pembelajaran kita juga menggunakan teknologi. Nah, kemudian juga pengetahuan literasi digital yang baik juga perlu didukung perangkat internet yang sehat, sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Nah, ini dia yang dari awal tadi kita sudah bahas tentang etika itu tadi, atau akhlak itu tadi. Nah, kenapa di era globalisasi ini, informasi digital itu tanpa batas. Ya, semua bisa mengakses, baik itu dari mulai anak SD sampai orang tua atau yang sudah dewasa, itu semua bisa membuka teknologi, itu bisa mengakses semua informasi tanpa dibatasi. Nah, karena kebebasan inilah salah satu hal yang sangat penting sehingga kita bisa memilah dan memilih, oh ini yang bagus, oh ini yang perlu kita gunakan, ataupun oh ini tidak bagus untuk kita. Nah, pengetahuan itulah yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan Esul Pandu Digital, itu adalah akhlak itu tadi, etika itu tadi. Nah, kalau kita sudah mempunyai etika, maka kita tidak bisa ataupun kita tidak akan melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar daripada akhlak itu tadi. Nah, kemudian harapan lainnya adalah pengguna literasi digital yang sehat mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat, sehingga juga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi muda bangsa. Nah, ini dia. Nah, jadi mungkin barangkali kalau kita melihat survei, generasi muda inilah seperti rekan-rekan sekalian itu, rekan-rekan sekalian, yang kalau dilihat dari presentasinya pasti yang sangat tinggi. Karena barangkali anak-anak itu paling sedikit penggunaannya. Kemudian orang tua juga sedikit. Tapi di tingkat remaja, generasi muda, itu penggunaan teknologi itu sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau dari sehari semalam 24 jam, itu hampir waktu yang digunakan paling banyak itu adalah dengan menghabiskan waktu untuk menggunakan teknologi ini, ya. Macam-macam, apalagi di dalam teknologi itu
khususnya di daring sosial itu yang banyak sekali digunakan adalah oleh generasi muda. Nah, barangkali bagi orang tua itu mungkin sudah agak kesulitan ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain sehingga tidak sanggup untuk terlalu lama di depan gadget misalnya. Ataupun terlalu lama bermain game misalkan, game online. Tapi di usia-usia remaja yang sangat luar biasa ini bisa sanggup, bahkan kalau kita lihat kenyataan di masyarakat, ada generasi-generasi muda yang main game online itu bisa nyampe jam 2, jam 3 subuh, atau bahkan sampai pagi barangkali. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, dalam hal ini, tentu tujuan daripada Saturday Ekskul Pandu Digital ini adalah kita menambah wawasan kita, bukan hanya wawasan tentang bagaimana kita menguasai teknologi, tetapi kita juga harus mempunyai panduan bagaimana kita menggunakan teknologi ini dengan bijak. Rekan-rekan, sahabat Pandu Digital dimanapun berada, kita akan melihat seperti apa etika dalam kita berdigital. Ini yang pertama, etika dalam berkomunikasi, menggunakan kata-kata yang layak dan sopan. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa di era globalisasi ini, dunia tanpa batas, itu kita juga harus dalam kita mengeksplor apa yang diri kita, itu juga harus mengingat yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang layak dan sopan. Apalagi kita orang-orang Indonesia dengan terkenal dengan tata keramanya, jangan sampai ketika kita di dunia nyata itu baik, sopan, tetapi ketika kita di dunia maya itu tanpa terkontrol, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga dalam kegiatan Ekskul ini kita harus betul-betul hati-hati ya dalam kita menyampaikan sesuatu di dunia maya. Itu yang pertama adalah menggunakan kata yang layak dan sopan. Karena tidak sedikit banyak orang yang tersinggung, ya, kemudian marah dengan kata-kata kita yang menurut orang lain barangkali tidak sopan. Nah, berhati-hatilah rekan-rekan sekalian semua dalam menggunakan kata-kata. Apalagi apa yang kita expose, apa yang kita tulis itu banyak dilihat orang. Nah, itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras. Nah, setelah kita kata-katanya kita jaga, kemudian juga yang lebih penting juga adalah jangan menyinggung atau menghina suku, jangan menghina agama, dan jangan juga menghina ras. Ya, kita hidup di Indonesia itu adalah beragam, sukunya banyak, agamanya juga banyak. Nah, kita saling bertoleransi, silahkan berekspresi, bereksplorasi di dunia maya, tapi tetap ada rambu-rambu yang selalu kita ingat. Yaitu yang kedua adalah tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara. Kemudian yang ketiga adalah cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Nah, dalam hal ini, dalam etika ini, kita harus cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Karena yang sudah saya sebutkan tadi, di era sekarang ini itu adalah dunia tanpa batas. Semua bisa mengaksesnya, semua bisa membacanya, semua orang bisa melihatnya. Apa informasi yang banyak sekali beredar. Nah, begitu banyak informasi yang beredar, tentu kita harus cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Kita harus tahu informasi itu betul atau tidak. Kita harus cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross check kebenarannya. Ini betul atau tidak ya? Atau jangan-jangan ini belum terbukti kebenarannya. Kita harus cek dulu informasinya dari siapa, informasinya tentang apa. Ini sangat penting sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencantumkan sumber informasi. Yang keempat, ini juga sangat penting. Ya, hati-hati rekan-rekan Ekskul Pandu Digital. Ya, hati-hati karena kita sekarang ini ada barangkali seperti ini. Kalau di dunia nyata,
itu barangkali kita jarang istilahnya mencuri. Tapi di dunia maya itu kita bisa terjebak dalam sebuah tindakan yang tidak bagus, yaitu mencuri. Contohnya apa? Kita mengambil gambar orang, kita mengambil video orang, kemudian kita upload seolah-olah itu adalah hasil karya kita sendiri. Itu sangat berbahaya dan itu sangat tidak bagus. Buatlah sebuah karya tersendiri, tapi jangan mengambil karya dari orang lain. Apalagi karya orang yang sudah dibuatkan hak ciptanya, itu sangat berbahaya. Ya, kalau itu kita ambil, seolah-olah kita menjadi punya kita, itu bisa yang punya itu akan menuntut kita, sehingga kita akan bisa terjerat hukum undang-undang ITE. Nah, kemudian juga seperti jangan terlalu mengumbar hal-hal privat. Nah, ini juga saya sering lihat gitu ya di medsos gitu. Kadang hal-hal yang menurut saya atau menurut kita semua tidak perlu kita ekspos, apalagi itu sebuah berkenaan tentang pribadi kita. Ya, kita harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Barangkali hal-hal yang perlu kita sebarkan, kita sharing ke teman-teman yang lain, itu hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang pribadi, saya rasa itu tidaklah perlu ya kita umbar kemana-mana. Apalagi hal-hal yang barangkali tidak ada di situ nilai edukasinya. Tapi kalau hal-hal pribadi yang barangkali bisa memotivasi terhadap orang lain, ya silakan saja. Mungkin hari ini kita mengikuti kegiatan Eskul Pandu Digital nih, kita share, ataupun kita hari ini mendapatkan penghargaan atau mendapatkan prestasi. Nah, itu kita sharing nggak apa-apa, silahkan dibagi. Sehingga orang dengan postingan kita tentang hal pribadi kita, sehingga orang akan terpacu. Ya, seperti hari ini nih, siang ini nih, sahabat kita yang sangat luar biasa, Rita Nur Timah, siswi baru masih tingkat di SLTA, tapi sudah menjadi narasumber. Tentu hal ini bisa memicu teman-teman yang lain. Kok rekan kita Syirita kok bisa menjadi narasumber? Ya, nah ini kan bisa menjadi pemicu bagi rekan-rekan yang lain, sehingga ke depannya tentu akan belajarnya akan lebih giat kembali. Nah, kemudian juga nih ada ancaman tadi yang sebelum saya sudah sampaikan tadi, bahwa penyalahgunaan internet dapat dikenakan Undang-Undang ITE yang mengakibatkan terkena hukuman penjara ataupun denda yang berbeda sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi kalau kita melihat di berita ya, di televisi itu banyak sekali orang-orang yang terjerat dengan Undang-Undang ITE. Karena apa? Karena dia tidak memahami bahwa kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya. Ya, bebas itu masih ada aturan-aturannya. Ya, silahkan bebas, tapi tetap masih ada aturannya. Sehingga tidak menyinggung orang lain, sehingga tidak merugikan orang lain. Apalagi hal-hal yang barangkali itu yang sudah dibuatkan hak ciptanya. Ketika kita membuat sesuatu, kemudian diambil orang, dan sesuatu itu sudah menjadi hak milik kita, sudah dibuatkan hak ciptanya, kemudian diambil, sehingga orang yang bersangkutan dia akan merasa dirugikan. Nah, itu bisa mengakibatkan tindak pidana. Nah, dalam hal ini tentu saya tidak akan membahas tentang Undang-Undang ITE yang bisa menjerat atas pelanggaran-pelanggaran di dunia teknologi. Tentu hal ini barangkali suatu saat nanti akan ada trainer yang bisa membahasnya hal ini. Tentu dalam hal ini saya hanya membahas tentang etika kita dalam literasi digital. Nah, rekan-rekan Eskul Pandu Digital dimanapun saja berada, barangkali inti terpenting dari materi ini adalah kita harus mempunyai etika, kita harus berakhlak. Akhlak itu atau etika bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga etika itu di dunia maya juga harus kita terapkan, sehingga kita tidak bisa merugikan orang lain dan juga tidak bisa merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami, juga bisa menerapkan
etika ini baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, sehingga kita menjadi pelajar Indonesia yang bukan hanya menguasai ilmu teknologi, tetapi kita juga menguasai ataupun memiliki etika dalam berkomunikasi dan berteknologi. Nah, mungkin barangkali itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi oleh Bapak Nanang Romaidi. Saya harap sahabat Pandu Digital dapat memahami materi yang disampaikan Pak Nanang Romaidi dengan baik. Acara selanjutnya, mari kita saksikan persembahan tari oleh Sanggar Tari SMK Negeri 4 Wajo. Kami persilahkan. Pak Herman. Siswanya sudah siap ya? Yang Sanggar Tari ya? Tapi Pak Herman untuk stop share screen-nya ya. Halo Pak. Ananda Nurul, kita ulangi sekali lagi ya untuk persembahan tarinya karena tadi ada masalah sedikit di SMK Negeri 4 Wajo. Ya, Bu. Acara selanjutnya, mari kita sekali lagi melihat persembahan tari oleh Sanggar Tari SMK Negeri 4 Wajo. Kami persilahkan.
Terima kasih atas persembahan tari dari Sanggar Tari SMK Negeri 4 Wajo. Selanjutnya, mari kita kembali mendengarkan pemaparan materi oleh sahabat Pandu Digital Rita Nur Hatimah, siswi SMK Negeri 9 Bulukumba dengan materi pengenalan perangkat jaringan komputer. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, Sarah. Dengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya agak kekecilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya masih kecil. Bisa mungkin dibuka maskernya. Coba tidak pakai handset dulu. Tes, assalamualaikum. Sudah kedengaran? Halo, tes. Halo, suaranya masih kekecilan. Assalamualaikum. Bagaimana? Masih. Didekatkan saja di mulutnya. Nah, ya, coba dites dulu, Nak. Tes, assalamualaikum. Berapa perangkat digunakan di situ? Cuma satu, Bu. Oh, cuma satu. Oke, mungkin karena jaringannya mungkin. Ya, bisa. Coba lagi kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kipas angin ya? Kipas anginnya bisa dimatikan? Udah Kak, udah agak jelas kok Kak. Ya jelas, tapi suara kipas anginnya kita dulu ya Pak ya. Kita tes dulu. Oke, bisa dimulai Nak dulu. Kita tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Ketua Pandu Digital, Pak Ansar Syukur yang tidak sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala JSDI se-Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para Bapak Ibu Kepala UPT SMA, SMK, SMP sederajat yang sempat hadir. Yang saya hormati para pembina Pandu Digital serta sahabat dan teman-teman Pandu Digital yang berbahagia. Nah, sebelum memulai materi, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber hari ini. Sebelum memulai materi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Hatimah dari SMK Negeri 8 Bulukumba, Negeri 9 Bulukumba, maaf. Sekarang saya sudah menduduki kelas 11 jurusan TKJ. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang pengenalan perangkat jaringan. Izin share screen dulu. Kelihatan ya? Nah,
Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang pengenalan perangkat jaringan secara sederhana ya. Nah, apa sih jaringan itu? Nah, jaringan merupakan hubungan antara dua buah komputer dengan tujuan saling berbagi dan berkomunikasi serta saling berbagi data. Nah, di sini ada dua macam jaringan ya. Yang pertama ada peer-to-peer dan selanjutnya ada client-server. Nah, peer-to-peer merupakan jaringan di mana terdapat sebuah komputer yang dapat menjadi server dan menjadi klien. Selanjutnya ada client-server. Nah, dalam jaringan client-server ini terdapat sebuah komputer khusus yang menjadi sebuah server ya, menjadi server dan dapat melayani beberapa klien. Nah, untuk membangun beberapa jaringan sederhana, tentu dibutuhkan perangkat untuk membangun sebuah jaringan. Yang pertama yaitu ada komputer server ya. Nah, komputer server berfungsi untuk menyimpan informasi dan juga melayani seluruh klien atau workstation yang terhubung ke jaringannya, serta berfungsi untuk mengelola suatu jaringan komputer. Setelah komputer server, ada yang dinamakan komputer klien. Nah, komputer klien merupakan komputer yang menerima layanan dari server. Gimana sih komputer klien itu? Nah, saat Anda menggunakan Google, Anda sedang mencoba mencari informasi, maka secara otomatis Google akan melayani Anda ya. Di sini Anda bertindak sebagai klien. Setelah klien, di sini ada yang dinamakan dengan kabel. Yang pertama kabel. Nah, kabel ini fungsinya sebagai media transmisi untuk membawakan paket data dari server ke klien. Setelah kabel, ada yang dinamakan dengan konektor. Nah, konektor ini fungsinya untuk menghubungkan kabel dengan network adaptor. Kabel yang digunakan dalam membuat sebuah jaringan sederhana yaitu kabel LAN ya. Nah, dalam kabel ini terdapat 4 macam kumparan. Masing-masing kumparan itu ada 2 warna. Kalau kabel yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan itu LAN, maka konektor yang digunakan itu jenis RJ45. Dalam membuat sebuah jaringan, terdapat 2 metode untuk merakit sebuah kabel. Yang pertama yaitu kabel strike ya. Nah, kabel strike ini fungsinya untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Nah, sedangkan crossover fungsinya untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Setelah kabel dan konektor, kita lanjut ke perangkat berikutnya. Nah, ada hub dan switch ya. Hub fungsinya untuk menerima sinyal dari server atau host dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membantu untuk membentuk suatu jaringan. Setelah hub, ada yang dinamakan dengan switch. Switch fungsinya untuk menerima sinyal, mengirimkan data ke jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Hub dan switch ini fungsinya hampir sama ya. Yang membedakan Mohon maaf Kak, suaranya agak kekecilan. Bagaimana sekarang? Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, lanjut. Yang membedakan hub dengan switch ini ada pada mulai dari penjelasannya. Hub ini fungsinya menerima sinyal dari server atau host dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Sedangkan switch fungsinya itu untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Nah, pada dasarnya hub dan switch ini hampir mempunyai fungsi yang sama ya. Yang membedakan itu ada pada cara kerjanya. Pada hub itu hanya menerima data dari server, kemudian langsung mengirimkannya kepada klien, tanpa mengecek terlebih dahulu apakah benar ini data yang dikirim dari server. Nah,
Sedangkan switch ini memiliki fitur untuk menyeleksi data terlebih dahulu. Apakah benar ini data yang datang dari server, lalu kemudian dikirimkan ke klien. Selain itu, tingkat keamanan switch juga lebih tinggi dibandingkan dengan hub, karena switch mempunyai fitur untuk mengirimkan data dari server ke klien. Fiturnya itu untuk menyeleksi paket data yang dikirimkan. Ya. Nah, setelah hub dan switch, kita lanjut ke ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa network, baik network yang sama maupun berbeda dari segi teknologinya. Fungsi untuk memblokir lalu lintas data. Nah, hal ini untuk mencegah agar terjadinya broadcast storm yang dapat mengakibatkan kinerja internet menjadi lebih melambat. Apa sih broadcast storm ini? Nah, broadcast storm ini merupakan kondisi di mana paket data itu berputar-putar di dalam jaringan. Maksudnya itu paket data ini tidak sampai secara langsung ke klien ya, tapi berputar-putar di dalam jaringan itu. Selanjutnya setelah router, kita menuju ke access point. Access point ini juga fungsinya hampir sama dengan router ya. Tapi access point mempunyai fungsi sendiri, yaitu memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan WLAN. Access point ini mempunyai kelebihan, yaitu bisa tersambung langsung dengan router. Selain itu, akses kecepatan dari access point ini lebih tinggi ya. Nah, access point ini berfokus pada WiFi. Kemudian, setelah access point, kita menuju ke bridge. Nah, bridge itu yang ini ya, yang di tengah. Nah, bridge ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Bridge juga mempunyai kelemahan, yaitu kebanyakan fitur-fiturnya hanya bisa digunakan pada perangkat LAN ya. Nah, kelebihan bridge ini juga bisa mengetahui segmen mana yang akan di routing atau difilter. Nah, setelah bridge kita lanjut ke repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Nah, repeater ini juga mempunyai fungsi untuk lebih mudah dalam mengakses sinyal WiFi ya. Nah, repeater juga mampu meminimalisir penggunaan kabel dalam sebuah jaringan. Setelah repeater, kita menuju ke modem. Modem, singkatan dari modulator deemulator. Modem berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer ke sebuah server dengan menggunakan jalur telepon sebagai sarana komunikasi. Selain itu, modem juga mempunyai fungsi, yaitu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Nah, di sini ada dua macam modemnya. Yang pertama itu modem berkabel. Biasanya dikonfigurasikan menggunakan SPD. Nah, yang satunya di sini namanya modem CDMA, Code Division Multiple Access. Nah, modem ini bisa digunakan jika menggunakan kartu ya. Kartu yang biasa digunakan itu ada Telkomsel dan Indosat. Modem ini juga penggunaannya lebih efisien ya, karena bisa digunakan dimanapun dan kapanpun, karena tidak menggunakan kabel. Nah, setelah modem, kita ke perangkat berikutnya, yaitu NIC card, Network Interface Card, atau biasa disebut dengan LAN card. Nah, LAN card ini biasanya ditanamkan pada komputer, sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. LAN card ini biasa dibutuhkan jika pengguna membutuhkan dua LAN card.
Karena pada komputer yang sekarang ini biasanya sudah tersedia LAN card ya, tersedia satu LAN card pada setiap komputer. Selain itu, terdapat juga perangkat yang dinamakan USB LAN. Nah, untuk menggunakan USB LAN ini, kita tinggal menginstalnya menggunakan aplikasi online ya. Nah, setelah LAN card, kita menuju ke... sudah habis. Maaf. Kira-kira seperti itulah materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Halo moderator. Halo. Silakan nyalakan videonya, Nak. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Nurul Anugrah dilanjutkan. Mohon maaf, sudah kedengaran suaranya? Silahkan dilanjutkan. Terima kasih atas pemaparan materi dari sahabat Pandu Digital Rita Nur Hatimah. Semoga sahabat Pandu Digital dapat memahami pemaparan materi oleh sahabat Pandu Digital Rita Nur Hatimah. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Pandu Digital. Apakah ingin menanyakan seputar materi yang dibawakan para narasumber? Silakan mengaktifkan fitur raise hand. Oke, ada dari Sapri Yunus, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, perkenalkan, nama saya Saper Yunus dari perwakilan dari UPT SMA Negeri 5 Bone. Baiklah, adapun pertanyaan ditujukan kepada Bapak Nanang Romadi. Nah, jika ada seseorang yang melanggar atau menyalahgunakan internet, namun orang tersebut masih di bawah umur, dan otomatis dia masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Nah, apakah dia akan tetap dikenakan undang-undang ITE yang berlaku atau malah dibebaskan begitu saja? Untuk yang pertanyaan kedua, etika dalam berkomunikasi itu ada tercantum dalam materi Bapak Nanang Romadi, yaitu mencantumkan sumber informasi. Nah, sumber informasi ini dalam bentuk seperti apa, Pak? Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat kita, Saper Yunus ya, ada 2 pertanyaan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama yaitu pelanggaran ITE yang di bawah umur. Sebenarnya ini tidak hak saya untuk menjawab tentang undang-undang ITE, tapi barangkali saya hanya akan memberikan gambaran saja ya. Karena yang lebih jelasnya itu adalah orang-orang yang pakar hukum tentang ITE. Tapi paling tidak, ketika kita melihat bahwa ada barangkali di sekitar kita ada yang anak di bawah umur tapi melanggar undang-undang ITE. Barangkali hal yang pertama adalah kita pendekatan secara persuasif. Siapa yang bisa mendekati anak ini? Adalah orang tua. Nah, jadi ketika kita menggunakan media sosial contohnya, itu harus sebaiknya itu adalah masih di bawah pengawasan orang tua. Bagaimana ketika anak di bawah umur ini melanggar undang-undang ITE? Ya barangkali yang pertama itu adalah teguran dulu ya, teguran dari orang tua, atau barangkali kita sebagai kakak atau abangnya, ya kan, kita nasihati dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya itu postingan atau konten apa yang di-share itu bisa dihapus, itu sebaiknya secepatnya dihapus. Kemudian setelah dihapus, berilah konfirmasi sebuah permohonan maaf barangkali mewakili keluarga atau mewakili dari orang tuanya, permohonan maaf apa yang telah dilakukan si anak tersebut. Ataukah barangkali orang tuanya kurang perhatian dengan anak tersebut, ya barangkali kita inilah, rekan-rekan sekalian inilah yang tahu tentang dunia ITE, dunia teknologi, barangkali bisa membantu adik ini nih gitu, supaya kedepannya tidak melanggar undang-undang lagi. Barangkali postingannya terlalu vulgar atau bagaimana, karena maklumlah kadang kalau anak di bawah umur barangkali logikanya barangkali belum begitu sempurna, atau barangkali ketika dia melakukan hal-hal sesuatu tidak dipikirkan 2 kali. Nah, jadi barangkali kita ini sebagai orang-orang yang sudah memahami tentang dunia teknologi, barangkali seperti itu. Yang pertama, kalau seandainya itu kita tahu keluarganya, ya kita hubungi keluarganya. Kemudian seandainya kita bisa membantu untuk menghapus apa yang di-share oleh anak tersebut, ya kita hapus saja. Kemudian kita beri klarifikasi permohonan maaf. Kemudian yang kedua, ada tentang ketika kita menyebut sesuatu adalah sumber informasi. Sumber informasi contohnya seperti ini. Kita contoh kecil lah. Kita akan men-sharing bahwa misalkan hari ini ada
jadwal mati lampu seperti itu kan. Nah, kalau kita hanya men-sharing sebuah informasi hari ini jam 5 itu akan terjadi giliran mati lampu. Dan tentu hal ini orang akan bertanya, atau apa yang informasi kita sebenarnya bermanfaat bagi orang lain. Tapi karena kita tidak mencantumkan sumber informasi ini, maka orang sebagian tidak percaya. Tapi dengan kita mencantumkan sumber informasi, barangkali ada surat edarannya yang resmi dari PLN, barangkali kita bisa cantumkan di situ, oh sumber informasi yang saya sampaikan ini, seperti itu. Atau misalkan ada informasi libur sekolah nih dari kepala sekolah kita, kebetulan ada kawan-kawan kita yang hari ini tidak sekolah, ya kita misalkan ada suratnya ditempel gitu kan di papan informasi, ya kita fotokan gitu surat liburnya itu, sehingga kawan-kawan kita cuma tahu gitu, oh apa yang kita informasikan itu ada sumbernya. Menurut saya itu jawabannya sahabat kita Sapri Yunus. Terima kasih. Oke, saya kembalikan. Itu dia jawaban dari Nanang Romaidi. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Sapri Yunus. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari sahabat Pan Digital? Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Mungkin Bapak Ibu sahabat Pan Digital masih ada ingin mengajukan pertanyaan? Silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Bagaimana? Apa sudah tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Ada, Bu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Sampaikan kepada para peserta digital bahwa daftar hadir sudah dikirim ke kolom chat. Silahkan mengisi daftar hadir sekalian. Sekali lagi disampaikan kepada peserta Saturday digital agar segera mengisi daftar hadir dan dikirim di kolom chat.
Baik, Ananda Nurul Anugrah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan dari sahabat Pandu Digital untuk kegiatan kita sebelum kita akhiri, kita adakan sesi foto bersama ya. Oke, untuk daftar hadir dari Dr. Andes Muhammad Sira, saya cek terlebih dahulu. Untuk daftar hadir sudah, Pak? Sudah terbuka? Sudah ada beberapa yang mengisi. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Satu, dua, tiga. Oke, cuma 2 slide ya. Bentar. Oke, untuk selanjutnya mewakili bahagian sel syukur, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sambil Bapak Ibu serta sahabat Pandu Digital mengisi daftar hadir yang telah saya kirimkan. Kami ingin menyampaikan mengenai kegiatan Jamboretik Nasional tahun 2021 yang rencananya akan kita laksanakan pada tanggal 18 sampai 21 November 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan online. Untuk kegiatan offline-nya nantinya rencananya akan dilaksanakan di BP2 MPV KPTK Kemdikbud RI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian, oh ya, untuk suratnya sendiri nanti itu akan dikirimkan ke seluruh kepala satuan pendidikan penyelenggara ekstrakurikuler Pandu Digital di seluruh Indonesia. Jadi nanti sahabat Pandu Digital perlu kami sampaikan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti Jamboretik Nasional itu adalah sahabat Pandu Digital sudah menyelesaikan 5 kelas belajar di LMS Eskul Pandu Digital. Jadi bagi sahabat Pandu Digital yang sama sekali belum pernah login, belum pernah membuka LMS, belum pernah mengikuti kelas belajarnya, masih ada waktu untuk menyelesaikan 5 kelas belajar sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Jamboretik tersebut. Dan saya yakin dari yang ekspos beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa pembina, beberapa kepala sekolah yang mengikuti ekspos tersebut dan sudah ada yang memahami alur kegiatan. Tapi untuk sahabat Pandu Digital tidak perlu khawatir, nanti dari pembinanya sendiri, dari kepala sekolahnya nanti akan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan Jamboretik tersebut. Jadi itu yang saya sampaikan untuk akhir kegiatan kita pada sore hari ini. Dan satu lagi untuk minggu depan ada kegiatan, kalau tidak salah ada kegiatan spesial di Saturday Digital. Itu ada kegiatan dengan materi dari siapa ya?
dari Assembler Edu ya. Ini tentang augmented reality. Jadi ada yang seru nantinya di Sabtu depan. Jadi kami harap dari tim Satgas, Sahabat Pandu Digital dan pembina Ekskul Pandu Digital bisa hadir di Sabtu depan. Jadi sekian penyampaian saya kembalikan kepada Ananda Nurul Anugrah untuk mengakhiri kegiatan kita. Mungkin cukup sekian dari kegiatan Saturday Digital pada kegiatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta Sahabat Pandu Digital dan kepada narasumber telah memberikan pemaparan materi pada hari ini. Dan saya tutup acara Saturday Digital hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Eka. Ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, Ananda Nurul Ya, dari SMK 4 kasih, Wajo. Terima kita. kasih semuanya. Semuanya terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih dari SMP 9. Terima kasih dari SMP 9. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dudi.